Dalam 2 pekan terakhir, saudara, ada 3 kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemarin, 3 Desember 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada Bupati Banggai Laut, Weni Bukamo. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menangkap 16 orang, diantaranya Bupati Banggai Laut dan pejabat di lingkungan Pemkab Banggai Laut, serta sejumlah tim pemenangan pilkada. Bupati Banggai Laut Weni Bukamo diduga menerima suap dari pihak swasta untuk keperluan pilkada. Weni Bukamo diketahui maju kembali sebagai calon bupati petahana dalam pilkada tahun ini. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyebut KPK menyita 2 kardus berisi uang suap senilai lebih dari 1 miliar rupiah diduga untuk keperluan pilkada. Sebelumnya pada 25 November 2020, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta setelah pulang dari kunjungan kerja ke Honolulu, Amerika Serikat. 17 orang dibawa KPK saat itu untuk menjalani pemeriksaan, termasuk istri Edi Prabowo yang juga anggota DPR RI. Edi Prabowo diduga menerima suap terkait dengan izin ekspor benih lobster. Hasil penelusuran KPK, nilai suap mencapai 3,4 miliar rupiah dan uang tunai senilai $100.000 Amerika Serikat. Dari hasil operasi tangkap tangan ini, KPK menyita bukti sejumlah barang mewah yang dibelanjakan dari uang suap, seperti jam tangan Rolex, ada tas LV dengan total hingga mencapai 750 juta rupiah. Lalu berikutnya, OTT KPK juga kembali dilakukan 2 hari berselang 27 November 2020 tepatnya, saudara. KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan kepada Wali Kota Cimahi, Ajai Muhammad Priyatna. Wali Kota Cimahi Ajai ditangkap setelah sebelumnya KPK berhasil menangkap orang kepercayaan Ajai saat menerima uang suap dari pihak rumah sakit di sebuah rumah makan. Wali Kota Cimahi Ajai diduga menerima uang suap terkait dengan izin pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda. Ajai diduga meminta uang suap senilai 3,2 miliar rupiah atau 10% dari nilai proyek. Namun pihak rumah sakit baru mengirimkan uang suap senilai 1,661 miliar rupiah. Saat melakukan operasi tangkap tangan, KPK mendapatkan bukti suap uang senilai 425 juta rupiah. Kita beralih ke kasus hukum lainnya, saudara. Terdakwa kasus perkara surat jalan palsu Joko Chandra juga ini menjadi sorotan kami. Joko Chandra dituntut hukuman 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menilai Joko Chandra bersalah karena menginisiasi pembuatan surat jalan hingga surat keterangan bebas COVID palsu. Perbuatan itu dilakukan Joko Chandra dengan menyuruh Anita Kolopaking untuk menghubungi Brigjen Prasetyo untuk membuat surat jalan palsu yang akan digunakan untuk keperluannya kembali keluar dari Indonesia.